Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat kepada semua anggota-anggota jemaat. Apa kabar semua? Semoga semuanya baik-baik di dalam berkat Tuhan. Doa kita agar kita akan terus dilindungi, diberkati, dipimpin oleh Tuhan dalam apapun situasi kehidupan kita. Dan kita doakan agar kita akan tetap setia, tetap kuat, tetap bersinar untuk Yesus. Walaupun kita masih belum dapat datang ke gereja untuk berkumpul, berbakti di gereja. Tapi apa yang kita boleh buat sekarang adalah berbakti dalam keluarga masing-masing dan juga berbakti, menjalankan kebaktian secara pribadi, berdoa, belajar firman Tuhan dan mentaati Tuhan. Pada saat ini saya akan menyampaikan pelajaran atau firman Tuhan yang bertajuk memikul kuk yang enak. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpuji termulialah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan menyerahkan hati dan pikiran kami kepadamu dan mau menerima firman-Mu. Pimpin kami, kuasai kami, oleh Roh Kudus Tuhan memberi kami pengertian supaya firman ini akan menjadi dasar bagi iman kami kepada Tuhan. Sementara kami akan terus melayani Tuhan di dalam kematangan rohani kami. Terpuji termulia nama-Mu. Saya mohon secara khusus Tuhan memberkati anggota-anggota jemaat di Rampai, anggota-anggota jemaat di Marabau, anggota-anggota jemaat di Barambangon, anggota-anggota jemaat di Masangkong, dan anggota-anggota jemaat di Tiga Papan. Berkati mereka semua, kuatkan dan teguhkan mereka, sementara mengharungi cabaran dan ujian setiap hari. Biarlah mereka semua baik-baik dan sihat-sihat, dilindungi daripada semua mara bahaya, bencana, penyakit, dan khususnya COVID-19. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami sembahkan disempurnakan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Memikul kuk yang enak. Teks ataupun dasar dari pelajaran ini diambil daripada Matius 11 ayat 28 hingga ayat 30. Mari kita pelajari firman Tuhan ini. Kita baca ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Kerana aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita pelajari latar situasi ayat ini. Apa latar belakang ayat ini? Untuk kita lebih memahami apakah yang dimaksudkan oleh ayat ini, untuk kita ambil pelajarannya. Latar situasi ayat ini merupakan panggilan Yesus kepada orang ramai untuk menjadi murid-muridnya. Yesus melihat bebanan jiwa di kalangan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, pada waktu dia di dunia dahulu, melayani bersama dengan manusia. Dan sebenarnya Yesus bercakap tentang bebanan jiwa dan pikiran yang dipikul oleh orang Israel. Agama orang Israel telah digerakkan ke dalam lingkungan kehambaran kerja keras untuk mendapatkan keselamatan melalui usaha. Orang-orang Yahudi telah dibebani dengan tuntutan-tuntutan yang ditambah dalam ajaran para ahli Taurat.
Di sebalik memberikan kelegaan kepada jiwa yang sudah bosan dengan bebanan dosa yang berat, tuntutan-tuntutan ajaran ahli Taurat ini hanya meremukkan sisa-sisa cahaya kehidupan dan harapan yang mungkin masih ada. Mereka yang mencari ketelitian dalam tuntutan tersebut akan mengerang di bawah bebanan itu sendiri. Sementara ramai lagi orang awam dan orang berdosa putus asa sepenuhnya. Rujukan daripada SDA, Bible Commentary, dan Desire of Ages. Apa yang kita boleh lihat daripada situasi ini? Sementara Yesus menjalankan pelayanannya di dunia dahulu, di kalangan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang ada pada zaman itu, Yesus dapat melihat bebanan jiwa di kalangan mereka. Dan sebab itu, setiap kali dia bersama dengan mereka, apabila Yesus mengajar, salah satu daripada ajaran yang dinyatakan oleh Yesus ini adalah panggilan untuk datang kepadanya. Yesus mau orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, umat-umat pilihan itu pada waktu itu kenal siapa dia. Mari kita lihat komentar ayat tadi berdasarkan SDA Bible Commentary dan buku Desire of Ages ataupun Kerinduan Segala Zaman. Matius 11 ayat 28, perkataan marilah kepadaku adalah jemputan Tuhan Yesus. Ini adalah undangan khusus. Ini adalah seperti undangan seorang raja kepada rakyat untuk datang menikmati keistimewaan yang disediakan. Yesus mengisytiharkan bahwa dia adalah satu-satunya, hanya dia, sumber kelegaan bagi semua orang yang berbeban berat. Ini komentar daripada ayat ini. Jadi janji kelegaan itu adalah rehat yang penuh seperti rehat hari Sabat. Kalau diambil daripada perkataan asal dari ayat ini, rehat, I'll give you rest, dia menyatakan penggunaan perkataan Sabat. Atau dalam kata lain, Yesus mengatakan, saya akan berikan kamu Sabat. Suatu rehat yang penuh, suatu janji kelegaan yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Sama seperti Sabat ini akan terus dipelihara sebagai hari Sabat yang memberikan kelegaan, hari Sabat yang penuh penyembahan, hari Sabat yang penuh perhentian, akan berkekalan sampai kepada zaman kekal. Begitu juga dengan kelegaan atau rehat yang diberikan oleh Yesus dalam konteks ayat ini akan berkekalan. Itu bukan bersifat sementara, tetapi akan berkekalan, bermula dari saat Anda menerima Yesus, datang kepada Yesus, dan disitulah satu pengalaman kehidupan yang kamu akan alami, dan kita semua alami. Hanya Kristus dapat mengalihkan semua bebanan kita. Hanya Dia, tidak ada yang lain. Hanya Dia. Yang berdosa, Dia akan selamatkan. Yang lemah, Dia akan memberi kekuatan. Yang jahil, Dia akan berikan kesadaran. Yang terluka, Dia akan berikan kesembuhan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 147 ayat 3 yang menyatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka.
Jadi ini adalah yang Yesus lakukan. Dia dapat mengalihkan semua bebanan kita. Tidak ada satu pun beban kita yang tidak dapat dialihkannya. Dengan itu, sekarang kita tahu bahwa kepada siapa kita dapat melepaskan segala kebimbangan dan pencubaan yang kita alami. Saat kita mengalami kebimbangan, kepada siapa kita pergi? Kepada apa kita pergi? Apabila kita mengenal Yesus itu, undangannya seperti itu, tersedia bagi semua jiwa, termasuk Anda dan saya. Dengan yakin, kita akan menjadikan dia yang nomor satu, sebagai tempat untuk kita melepaskan segala kebimbangan dan pencubaan yang kita alami. Ini adalah berkat bagi orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai pemikul beban itu. Semakin berat beban yang kita pikul, semakin besar artinya kelegaan yang kita akan terima apabila kita menyerahkan beban itu kepada pemikul beban itu. Desire of Ages 329. Yesus adalah pemikul beban kita. Matius 11 ayat 28 hingga 30 merupakan panggilan Yesus yang mempunyai dua tahap. Tahap pertama mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah tempat kita menyerahkan segala beban kita, bebanan kita, benar-benar melepaskan semua bebanan kepadanya. Tahap yang kedua merupakan menyadari sepenuhnya akan pentingnya komitmen penurutan kepada Tuhan Yesus yang melengkapi proses pembinaan tabiat kebenaran kita. Seringkali apabila kita membaca ayat ini, kita hanya melihat tahap pertama. Yesus itu memberi kelegaan kepada kita. Tapi kadangkala kita terlepas pandang melihat kepada tahap yang kedua. Menyadari sepenuhnya akan pentingnya komitmen penurutan kepada Tuhan Yesus. Kita akan lihat ini dalam penjelasan seterusnya. Bukan hanya tidak berbuat dosa lagi, tetapi melakukan tugas umat Allah, yaitu menyebarluaskan terang kebenaran untuk mengangkat, menyatakan kemuliaan, dan memberkati ramai orang, yaitu manusia sejagat. Jadi artinya panggilan Yesus ini adalah dua tahap. Apabila kita menerima datang kepadanya, kita akan dibebaskan dari dosa, kita diselamatkan melalui iman oleh anugerah Kristus. Dan tahap yang kedua adalah menerima komitmen yang diberikan oleh Yesus. Kita bukan lagi tidak berbuat dosa, tetapi kita juga akan melakukan pekerjaan atau tugas umat Allah. Soalan yang kita boleh renungkan di sini ialah, apakah yang boleh kita pelajari mengenai jemputan Yesus untuk datang kepadanya dan menerima janji kelegaan daripadanya? Apa yang kita boleh pelajari daripada jemputan itu? Kita tidak akan dapat mengabdi kepada Tuhan dalam pekerjaannya jika kita masih dibebani dengan dosa-dosa yang tidak diserahkan kepadanya. Kita boleh rujuk itu dalam Yesaya 59 ayat 2. Yesus mau menyelesaikan masalah dosa dalam hidup kita, supaya kita dapat bukan hanya bebas dari dosa, bukan hanya kita akan dapat mempunyai kerohanian yang bertumbuh, tetapi kita juga akan menerima energi pimpinan dari Tuhan dengan lancar.
Mari kita lihat komentar perkataan-perkataan yang ada di dalam ayat ini. Perkataan yang pertama adalah pikul la. Panggilan Yesus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita dibebaskan dari beban dosa untuk melayani. Apabila Yesus katakan pikul la, artinya Yesus sudah sediakan satu komitmen dan dia suruh semua orang yang mengikutnya untuk memikul komitmen itu, memikul kuk itu. Kenapa dia suruh kita pikul? Kita memilih untuk melayani kehendak Tuhan, melakukan pelayanannya. Karena itu sahaja cara agar kita kekal bertumbuh dalam pengalaman kerohanian kita. Apabila Yesus katakan pikulah, ini merupakan satu karunia momentum untuk kita terus dapat bergerak supaya jangan jatuh lagi. Sama seperti mereka yang berbasikal. Betapa hebat pun basikal itu, betapa berpengalaman pun orang dalam mengayuh basikal, tetapi kalau tidak bergerak, maka basikal dan orang yang menunggang basikal itu akan jatuh. Jadi perlu bergerak supaya basikal itu akan benar-benar berfungsi sebagai basikal yang dapat ditunggangi dengan baik. Begitu juga dengan pengalaman kerohanian kita. Yesus mau agar kita terus mempunyai momentum yang mengekalkan kerohanian kita untuk terus melayani kehendak Tuhan. Dan pikul lekuk ini merupakan satu pilihan untuk menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ia merupakan sebuah disiplin untuk kita kekal bergerak. Perkataan yang seterusnya adalah kuk. Alat untuk memudahkan kerja sama ada untuk manusia atau untuk haiwan. Jadi kamu boleh rujuk daripada Google ya, apa itu kuk atau yoke, Y-O-K-E, yoke. Dan untuk kerbau atau hewan, kuk itu diletakkan di bahu kerbau, ya, mana bahu kerbau atau sapi, supaya dia boleh menarik bajak yang diberikan padanya ataupun radu. Sementara orang diletakkan sejenis alat seperti kayu di hujung sebelah kanan, di hujung sebelah kiri diletakkan ember ataupun baldi yang seimbang beratnya di kiri dan kanan. Itu adalah kuk dan ini akan memudahkan kerja. Dari konteks ayat Matius 11 ayat 29, kuk berarti pelayanan dan penurutan kepada Allah. Jadi artinya sama seperti kuk itu yang dipikul oleh orang. Sejenis alat diletakkan di bahu dan bebanan kiri dan kanan itu harus seimbang supaya kerja senang dibuat. Yang diikat kepada pelayanan dan hukum. Artinya kita tidak dapat melayani Tuhan dengan sepenuhnya apabila kita tidak menuruti hukum Tuhan, menuruti Tuhan. Sama juga kita boleh katakan kita tidak dapat mengaku saya menurut Tuhan, tapi dalam masa yang sama kita tidak melayani pekerjaan Tuhan. Kita menjadi orang-orang Kristen yang lamban, yang malas, tidak bergerak, orang-orang Kristen yang hanya hidup untuk diri sendiri. Dan menurut prinsip daripada ayat ini yang di-apply oleh Yesus, memikul kuk itu artinya memikul keseimbangan di antara pelayanan dan penurutan. Dan pelayanan penurutan ini dirujuk dengan hukum Allah. Tidak lari daripada itu. Belajarlah daripadaku. Ini ada perkataan yang seterusnya kita pelajari daripada ayat tadi. Berdoa serta mempelajari, mempercayai dan menuruti ajaran Kristus adalah amalan yang memberi kita pertumbuhan rohani.
Mari kita lihat daripada Yohanes 1 ayat 1 hingga ayat 3 dan ayat 14 daripada Alkitab versi Borneo yang saya ambil. Pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tiada suatu pun yang dicipta tanpanya. Firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang dari Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kita dapati daripada ayat ini, firman itu adalah nama bagi Yesus. Dan Dia telah menjadi manusia, tinggal bersama dengan kita. Firman yang hidup bersama dengan manusia. Firman itu bukan hanya sekadar sebuah perkataan, tetapi firman daripada ayat ini merupakan personality Yesus sendiri. Firman yang menuntun kepada keselamatan, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, dan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3:15 hingga ayat 17. Daripada ayat ini kita boleh lihat, apabila Yesus mengatakan belajar daripadaku, artinya kita belajar dari Dia yang disebut oleh Yohanes, Rasul Yohanes sebagai firman. Di mana kita boleh mencari firman kalau bukan dari Alkitab? Satu-satunya tempat di mana kita dapat belajar dengan lengkap, dengan sepenuhnya siapa Tuhan Yesus Kristus itu, hanya melalui firman-Nya. Jadi bagi orang-orang yang menuruti Yesus, Alkitab itu adalah bahagian daripada hidupnya. Adalah janggal bagi seorang yang mengatakan, aku mengikutmu ya Tuhan Yesus, tetapi tidak belajar daripadanya, tidak belajar firman, tidak membaca firman. Maka bagaimana kita dapat belajar daripadanya? Oleh sebab itu, firman adalah tempat untuk kita belajar tentang Yesus. Perkataan yang seterusnya adalah beban yang enak dan ringan. Cabaran dalam pelayanan mampu dilalui karena kita disokong dan dikuatkan dengan janji Allah yang tidak pernah lalai untuk ditepati. Bagi kita yang melayani pekerjaan Tuhan, bagi kita yang hidup melayani, dan tentunya daripada konteks pelajaran ini, semua yang menerima Yesus diberikan komitmen, diberikan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada satu pun yang tercicir daripada tanggung jawab ini. Panggilannya untuk datang, untuk dilepaskan dari dosa, bebanan, dan seterusnya Dia berikan kuk atau komitmen itu. Dan apabila Dia berikan kita tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan Tuhan, sebenarnya kita tidak disuruh buat sendirian. Sebab Dia sudah berikan janji, Dia telah berikan kekuatan janji di dalam firman Tuhan. Apabila kita berhadapan dengan perkara-perkara mustahil, pengalaman-pengalaman yang mustahil dalam pelayanan, satu-satunya tempat untuk kita mendapat segala pertolongan itu adalah Tuhan. Mungkin kita kekurangan uang untuk pelayanan, mungkin kita mengalami jalan buntu untuk satu-satu perkara di mana kita harus melakukannya untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus ada menyediakannya. Matius 28 ayat 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini satu keindahan, satu yang sangat luar biasa.
Bagi mereka yang melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya yang aktif melakukan pekerjaan, janji penyertaan itu akan mengiringi mereka. Bukan siapa yang mengiringi, Yesus sendiri yang berjanji untuk mengiringi kita melalui Roh Kudus-Nya. Tentunya luar biasa. Dan inilah kekuatan kita. Janji untuk melakukan pekerjaan itu, beban itu ringan. Sebab pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Tetapi telah Dia memanggil kita untuk menjadi rakan, bekerja bersamanya. Apabila Dia katakan pikulah kuk yang kupasang, ini merupakan panggilan untuk kita bekerja bersama Tuhan. Kuk itu enak. Kenapa kuk itu enak? Kuk adalah pelayanan yang disertai dengan kesetiaan dan penurutan kepada perintahnya. Kita kembali kepada perumpamaan tadi, itu kayu, kuk. Kuk keseimbangan. Pelayanan yang seimbang adalah diseimbangkan dengan kesetiaan dan penurutan pada perintah Tuhan. Kenapa dia enak? Sebab sukacita dengan hasil pelayanannya. Ini mengartikan pelayanan yang didasari dengan kesetiaan dan penurutan akan membawa sukacita. Apabila kita melakukannya dengan cara Tuhan, pelayanan itu akan membawa sukacita. Tetapi kalau kita tidak melakukan dengan cara Tuhan, pelayanan itu akan menjadi satu perkara yang membebankan, stres. Sebab kita menggunakan kekuatan manusia. Jadi bila kita menjalankan pekerjaan Tuhan, kita tidak disuruh untuk melakukannya mengikut cara kita. Kita harus menjalankannya mengikut kehendak dan cara Tuhan. Dan di sanalah kita akan mengalami sukacita itu. Jika Kristus dan semua malaikat akan bersukacita dengan pertaubatan walau hanya satu orang berdosa, dan menjadi setia kepada Kristus, tidakkah manusia diliputi dengan roh yang sama? Apabila kita bersama-sama dengan Tuhan, apabila kita bersama-sama di dalam pekerjaan Tuhan, pekerjaan surgawi ini, apa yang dirasai di surga akan dirasai oleh kita juga. Kita tidak harus puas dengan keselamatan diri kita sendiri. Orang yang menghargai rencana keselamatan, harga yang tidak ternilai untuk membayar penebusan dosa, penebusan manusia, tidak akan hidup untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka yang menghargai rencana keselamatan, harga yang tidak ternilai untuk membayar penebusan manusia, mereka tidak akan hidup untuk diri mereka sendiri. Mereka akan mempunyai keinginan yang mendalam untuk menyelamatkan orang lain, supaya Kristus tidak mati untuk mereka dengan sia-sia. Jadi mereka ini mempunyai keinginan yang mendalam, sungguh-sungguh mendalam. Inilah yang akan dirasai oleh orang-orang yang sungguh-sungguh menghargai keselamatan itu. Mereka yang sungguh-sungguh menerima rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak dapat duduk diam tanpa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan orang lain. Mereka tidak akan duduk diam untuk melakukan sesuatu supaya kematian Yesus tidak akan sia-sia kepada dunia ini, kepada orang lain. Kematian Yesus diberikan, tetapi orang harus menerima. Jadi itu adalah fungsi bagi umat Tuhan untuk membawa orang-orang untuk mengenal Yesus dan menerima Yesus dalam hidup mereka. Rencana pekerjaan Tuhan harus dikomunikasikan, harus diterjemahkan melalui komitmen dan pelayanan kita. Kita lihat yang seterusnya, pendalaman maksud daripada ayat ini. Kenapa pelayanan dan penurutan hukum Allah itu berkaitan? Hukum kasih yang agung
wujud di Taman Eden, diistiharkan di Gunung Sinai, dan dalam perjanjian baru di dalam hati. Inilah yang mengikat manusia. Manusia itu siapa? Pelayan-pelayannya kepada kehendak Allah. Artinya ini yang mengikat manusia itu secara khususnya bagi mereka yang melayani Dia. Bagi mereka yang belum melayani, pengalaman ini belum benar-benar dirasai. Tetapi bagi mereka yang benar-benar mengambil kuk yang Yesus berikan, akan merasai bagaimana kaitan di antara penurutan dan hukum Allah itu. Dan mereka yang menerima ajaran ini, prinsip ini, hukum kasih ini, mereka ini akan terikat kepada kehendak Allah. Artinya hukum itu merupakan satu piawai yang menentukan tahap disiplin dan komitmen yang berterusan dengan kasih dari Tuhan. Tujuan hidup kita dalam dunia adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada tujuan lain. Lahir saja kita ke dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita pikirkan lebih mendalam. Dengan kuasa siapakah kita ini wujud? Dengan kuasa siapakah bayi di dalam rahim ibu itu membesar? Dan dengan kuasa siapakah bayi itu dilahirkan? Dengan kuasa siapakah bayi itu hidup dan membesar menjadi orang dewasa? Jadi kalau kita lihat secara jelas daripada penglibatan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan lihat tujuan hidup kita dalam dunia adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena jika kita dibiarkan mengikuti kehendak sendiri, kita pasti akan jatuh ke dalam barisan setan dan menjadi pemilik akan sifat-sifatnya. Ini merupakan suatu disiplin dalam hidup kita. Kalau kita ikut kehendak sendiri, maka kita akan jatuh ke dalam barisan setan. Bab kata pepatah mengatakan, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Jadi kalau ikut hukum Tuhan, ikut kehendak Tuhan itu, kita akan bergabung atau mengalami kehidupan yang disempurnakan oleh kehendak Tuhan sendiri. Oleh itu, atas inisiatif Allah, Dia melingkari kita kepada kehendaknya yang mulia dan meninggikan. Jadi Tuhan melingkari kita. Dia tahu kecenderungan manusia ini adalah mempunyai kehidupan, gaya hidup yang mulai tersasar daripada sepatutnya. Itu sebabnya Yesus menyatakan, pikulah kuk yang kupasang. Sama seperti seekor kerbau. Kalau tidak diletakkan kuk dan diletakkan bajak, mana akan siap kerja di sawah. Tetapi apabila diletakkan kuk dan pembajak, dia dapat bekerja bersama dengan petani itu, tuannya, dan menyiapkan kerja di ladang. Sama seperti kita, kalau kita tidak diletakkan kuk, kita akan hidup sendiri-sendiri. Kita tidak mau ikut cara Tuhan. Jadi apabila kita hidup mengikut cara Tuhan, kita akan dapat melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan baik. Jikalau kamu bekerja mengikut arah ini, dengan keinginan sepenuhnya sebagaimana pengikut Kristus, melaksanakan setiap tugas, menggenapi setiap kesempatan dengan kemampuan yang bersungguh-sungguh, jiwamu akan beransur-ansur menjadi kukuh ke dalam acuan Kristen sempurna. Semua pekerja yang setia akan menerima roh dan semua kuasa yang menjadikan mereka persembahan yang rela untuk Dia. Roh Allah mengendalikan hidup mereka menjadi harmoni dengan sentuhan surgawi
Inilah kepuasan yang benar yang dinyatakan dalam firman Allah. Itu adalah pekerjaan seumur hidup. Dan kita lihat daripada petikan ini bahwa setiap pekerja yang setia, artinya Tuhan boleh menyediakan kuk untuk dipikul, tetapi ia bergantung kepada respon kita juga. Dia tidak memaksa kita untuk pikul kuk itu, tetapi apabila kita menerima kuk itu dengan penyerahan, dengan rendah hati, dengan setia kepadanya, bekerja dengan setia, akan menerima roh dan semua kuasa. Ini yang kita perlukan pada akhir zaman ini. Tiada roh Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada kuasa, maka kita akan menjadi manusia lahiriah yang biasa-biasa saja. Dan inilah kepuasan yang benar. Satu kepuasan yang penuh yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Dan ini adalah pekerjaan seumur hidup. Artinya, kalau sebagai seorang pendeta, pekerjaan pendeta itu sampai dia pensiun, dia sebagai pendeta yang bekerja dan diberikan secara gaji. Secara profession mungkin dia sebagai pendeta profession, tetapi selepas dia retire, maka pekerjaan itu secara profession dia mungkin sudah retire, tetapi secara umat Tuhan, pekerjaan sebagai pekerja-pekerja Tuhan itu akan diteruskan seumur hidup. Ini merupakan pekerjaan seumur hidup sampai Yesus datang untuk semua orang yang datang pada Yesus. Apabila Anda merespon jemputan Yesus, Anda menggenapi kehendak Tuhan di dalam kehidupan Anda. Ada dua kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yaitu yang pertama, apabila kita merespon jemputannya untuk datang kepadanya, agar dapat dibebaskan dari bebanan dosa dan diberi kelegaan. Yesus mau membebaskan kita dari bebanan dosa. Yesus mau memberikan kelegaan kita daripada segala bebanan kita. Itu sebabnya dia jemput kita datang kepadanya. Mahukah kamu datang kepadanya dan menyerahkan semua bebanan dosa dalam hidup kamu? Tuhan Yesus mau berikan kelegaan. Tuhan Yesus mau membebaskan Anda dari dosa. Kehendak Tuhan Yesus yang kedua adalah merespon kepada perintahnya untuk memikul kuk yang dipasangnya sendiri. Bukan kita yang pasang, tetapi ini dipasang oleh Yesus sendiri dari konteks ayat itu tadi, yaitu penurutan dan kesetiaan kepada pekerjaan Tuhan. Jadi ini pun terlibat respon kita. Tuhan sudah menyediakan segala-galanya demi keselamatan kita. Tuhan sudah menyediakan segala-galanya untuk kita dibentuk, dibangunkan secara karakter, sehingga kita siap untuk menerima kedatangannya kedua kali. Tetapi semuanya itu kembali kepada kita. Apa respon kita? Apa respon kamu? Adakah kamu mau memberi respon kepada panggilan Yesus pada saat ini? Adakah kamu mau memberi respon untuk menerima jemputan Yesus, menyerahkan semua bebanan dosa, segala pencubaan dalam hidup kamu? Adakah kamu mau merespon kepada Yesus untuk memikul kuk yang akan dikerjakan seumur hidup kamu sampai Yesus datang? Tuhan menunggu respon daripada Anda, karena Dia mau membentuk hidup Anda dan saya untuk kita siap menjadi dan mendiami kerajaan Tuhan yang kekal nanti. Jadi itu saja firman Tuhan kita pelajari hari ini. Tuhan memberkati kita semua sementara kita terus menjalankan kebaktian kita pada hari ini dan seterusnya.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih di atas firman Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah mendengar, agar dapat mengaplikasikan firman-Mu ini di dalam hidup kami. Dengan pimpinan oleh Roh-Mu dan kasih-Mu, kami mau dengan rendah hati menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sampai kami dibentuk kepada kesempurnaan yang Tuhan kerjakan. Dan kami akan seterusnya mau bekerja bagi orang lain, keselamatan untuk orang lain, dan bukan untuk kami sendiri. Sampai kepada kedatangan-Mu yang kedua kali, akan banyak orang bersama-sama dengan umat-umat Tuhan dan bersama-sama dengan kami untuk menerima keselamatan pada waktu kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, dipersembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.